Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Video kali ini materinya masih berhubungan dengan video minggu yang lalu, masih membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai perlawanan fisik bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, dan lahirnya golongan terpelajar. Nah, pada video kali ini yang dibahas adalah mengenai sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah suatu organisasi, ya. Nah, ini adalah contoh gambar ruang memorial Budi Utomo. Nah, dalam gambar tersebut merupakan salah satu ruangan yang terdapat di Gedung Sekolah Dokter Jawa atau Stopia yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Di ruangan tersebutlah pada hari Minggu, tanggal 20 Mei tahun 1908, sejumlah pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stopia dipimpin oleh Sutomo mengadakan rapat dan menyatakan berdirinya perkumpulan atau organisasi Budi Utomo, ya. Nah, jadi sampai saat ini setiap tanggal 20 Mei dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional karena pada tanggal 20 Mei inilah dijadikan tonggak pergerakan nasional berdirinya organisasi-organisasi di berbagai daerah setelah berdirinya organisasi Budi Utomo, ya. Nah, ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah orang yang mengusulkan berdirinya suatu organisasi yang berlatar belakang pendidikan, ya. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa. Beliau merasa sangat prihatin menyaksikan kesengsaraan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kondisi itu disebabkan karena rakyat tidak mampu secara ekonomi dan kesulitan biaya sehingga tidak dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 1906 sampai tahun 1907, Dr. Wahidin mulai mengadakan kampanye di kalangan priai di Pulau Jawa. Beliau mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat sambil memberikan gagasannya tentang dana belajar, dana untuk membantu pemuda-pemuda cerdas yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907 di hadapan para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa, Dr. Wahidin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-citanya adalah agar di Jawa dapat dibentuk suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan dan membiayai anak-anak yang cukup pandai namun tidak dapat bersekolah karena faktor biaya. Nah, cita-cita ini disambut baik oleh mahasiswa Stopia, nah terutama Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Nah, Dr. Sutomo adalah ketua dari Budi Utomo. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Kalau Dr. Wahidin Sudirohusodo itu adalah orang yang mengusulkan berdirinya organisasi, sedangkan Dr. Sutomo adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua dari organisasi Budi Utomo. Nah, ini adalah gambar Dr. Sutomo. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi masyarakat Jawa dan Madura. Pada waktu itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Oleh karena itu, hal yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Lahirnya Budi Utomo membangkitkan semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia pada masa tahun 1908. Pemerintah kolonial Belanda mengomentari lahirnya Budi Utomo sebagai putri cantik yang tidur nyenyak telah bangun. Nah, puluhan tahun kemudian, pahlawan proklamator Dr. Anas Muhammad Hatta menyebut kelahiran Budi Utomo sebagai kecambah semangat kebangsaan nasional. Setelah lahirnya Budi Utomo, bermunculan organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak di berbagai bidang agama, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menyebutkan beberapa organisasi yang berdiri setelah didirikannya Budi Utomo, ya.
Ada Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam, ada Jongjapa, ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama, NU itu sampai sekarang masih ada ya, ini bergerak dalam bidang agama. Ada juga Indische-Partij. Pada waktu itu pemerintah Belanda melarang di negara kita untuk mendirikan organisasi yang bersifat politik. Nah, Indische-Partij adalah organisasi yang secara belak-belakan mengatakan bahwa organisasi yang didirikan ini adalah organisasi yang berlatar belakang politik. Makanya Belanda sangat menentang terhadap berdirinya organisasi Indische-Partij tersebut. Organisasi Indische-Partij didirikan oleh 3 serangkai, ya, namanya 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Suwardi Suryadiningrat, dan Ki Hajar Dewantara. Semangat perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia terus bergelora dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo mengawali bangkitnya semangat kebangsaan dalam proses sejarah pergerakan nasional mencapai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam perjuangan meraih cita-cita di Indonesia merdeka. Perjuangan melawan penjajahan memang sudah dilakukan sejak kedatangan bangsa asing di Indonesia. Namun perjuangan sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional dengan persatuan dan kesatuan yang kuat. Ya, makanya masih selalu mengalami kegagalan pada waktu itu. Nah, ini adalah ciri-ciri perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pertama, kurang adanya persatuan. Yang kedua, faktor persenjataan. Jadi persenjataan masih kalah dengan penjajah. Politik divide et impera. Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain pada saat itu. Yang keempat, masih tergantung pada pemimpin. Jadi apabila pemimpinnya tewas atau tertangkap, rakyatnya mundur. Seperti itu, bawahannya mundur. Berikut adalah ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Pertama, perjuangan bersifat nasional. Kedua, pimpinan perjuangan ditentukan berdasarkan kemauan, kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan, tidak lagi berdasarkan karisma. Perjuangan berkesinambungan, walaupun pimpinan perjuangan tertangkap atau meninggal, pimpinan perjuangan dapat diganti setiap saat. Perjuangan diatur dan dikendalikan oleh organisasi modern sebagai wadah dan alat perjuangan. Yang kelima, cita-cita perjuangan sangat jelas, yaitu terwujudnya bangsa dan negara Indonesia, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, ya, seperti itu. Untuk video pemaparan materi cukup sampai di sini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.